Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali dengan Bu Dwi. Anak-anak, pada video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang cara menyederhanakan pecahan atau sama saja dengan mencari pecahan senilai. Selamat menyimak ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan video pembelajaran life skill minggu lalu ya? Ini anak-anak kemarin sudah membuat model pecahan. Nah, sekarang coba lihat, amati di sini ya. Ini adalah gambar model pecahan. Berapa? Iya, 2/4 ya, 2 bagian dari 4 keseluruhan. Nah, kalau anak-anak bandingkan dengan gambar yang ada di sebelahnya, yaitu model pecahan berapa ini? 1/2. Ini besarnya bagaimana anak? Nah, betul, besarnya sama ya. Jadi memang 2/4 dengan setengah itu sebetulnya adalah sama, maka disebut pecahan ya, pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu artinya nanti jika dinyatakan dalam bentuk gambar, secara kenyataan besarnya itu sama ya anak-anak. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk menyederhanakan pecahan ya. Jadi 2/4 ini masih dalam bentuk pecahan yang belum sederhana. Cara menyederhanakannya yaitu anak-anak bisa melihat pembilang dan penyebutnya ini bisa dibagi dengan angka berapa yang bisa membagi keduanya ya, yaitu dengan membagi 2 dan 4 dengan bilangan berapa? Iya, betul, membagi dengan bilangan 2. Nah, 2 jika nanti kita bagi dengan 2 dan di bawahnya atau penyebut juga kita bagi dengan bilangan yang sama, bilangan 2, maka hasilnya adalah berapa? Iya, 1/2 ya. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari pecahan 2/4. Nah, nanti selanjutnya kita akan berlatih dengan soal-soal yang lain. Yuk disimak ya. Nah, di sini sudah ada soal yaitu 3/6 ya anak-anak. Nah, ini angka 3 dan 6 nanti kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan 6 ya. Berapa? 2? Nah, 2 tidak bisa membagi habis angka 3. Berapa? Coba, kalau apakah 3 bisa membagi 6? Iya, betul. Berarti kalau misalnya bilangan yang atas ini bisa membagi bilangan yang bawah, tidak apa-apa ya. Kita berarti kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, maka 6 juga kita bagi dengan 3. Maka hasilnya berapa? 3 bagi 3? Ya, 1. 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Ternyata 3/6 ya. 3/6 itu sama atau senilai dengan 1/2. Nah, jadi kalau digambarkan gambarnya sama ya, besarnya sama. Kemudian berapa lagi? Misalnya anak-anak punya angka 5/15 ya, 5/15. Kita lihat apakah si 5 ini juga bisa membagi 15? Ya, bisa. Maka kita bagi 5 dengan 5, 15 dengan 5. Berapa hasilnya 5 dibagi 5? Berapa? Iya, 1. 15 dibagi 5 berapa? Iya, 3. Jadi 5/15 sama dengan 1/3. Nah, ini pecahan senilai. Ini bentuk yang sederhana. Ini juga bentuk yang sederhana. Jadi kalau sudah bentuk sederhana itu berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi.
yang pembilang maupun penyebut tidak bisa dibagi lagi ya. Kemudian mau angka berapa anak-anak? Berapa? Ya, misalnya 10 per berapa? 25. Nah, 10 per 25. Coba Bu Guru perjelas ya. Bu, kalau 10 itu apakah bisa bagi 25? Oh, tidak bisa membagi pas ya. Jadi kita cari angka atau pembagi yang bisa membagi 10 maupun 25. Angka berapa? 2 bisa, tapi tidak bisa ya. Berapa lagi? Ya betul, angka 5 ya. Coba kita pikir. 10 bisa dibagi 5. Kemudian 25 juga dibagi 5 ya. Berapa hasilnya 10 dibagi 5? Ya betul, 2. Kemudian 25 bagi 5 berapa? 5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah dalam bentuk sederhana ya. 10 per 25 sama dengan 2 per 5. Ini senilai. Ini bentuk yang paling sederhana ya. Nah, anak-anak mungkin bingung ya menentukan angka yang tadi bisa membagi itu. Nah, nanti bisa kalian coba-coba saja ya anak-anak. Misalnya kalau tadi angka yang atas itu bisa membagi yang bawah. Misalnya 5 itu bisa membagi 15, ya dibagi saja dengan 5 ya. Nanti akan ditemukan bentuk paling sederhana. Tapi kalau misalnya ini tadi Bu, yang atas itu tidak bisa membagi yang bawah, coba dicari bilangan pembagi yang paling besar yang bisa membagi keduanya. Nah, Bu Guru contohkan lagi ya anak-anak. Misalnya di sini ada angka 4 dan 6 atau 4 per 6 ya. Bu, angka 4 ini tidak bisa membagi pas angka 6. Nah, coba kita cari pembaginya yang bisa bagi 4 maupun bagi 6. Berapa? Ya, angka 2. Nah, angka 2. Betul. Angka 2 berarti kalau 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2, iya betul 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ini bentuk yang paling sederhana. Jadi 4 per 6 sama dengan 2 per 3 ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu bisa kalian coba-coba untuk latihan. Intinya nanti cari bilangan pembagi yang bisa membagi keduanya. Ini harus sama angkanya ya. Atas yang dan bawah itu angkanya harus sama ya. Itu saja anak-anak untuk menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang bagaimana jika ini kita lihat pembilangnya ini 10 per 5 ya, penyebutnya 5. Ternyata angka yang atas itu lebih besar daripada 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi ya, dengan bilangan penyebut. 10 bagi 5 berapa? Iya betul 2. Nah, 2 ya anak-anak. Ternyata 10 per 5 itu sama saja dengan 2 ya, atau 10 per 5 ya artinya 10 bagi 5. Nah, sekarang misalnya Bu, kalau 12 per 5. Nah, ini angka yang atas ini untuk pembilang ini juga lebih besar daripada yang bawah. Sama, kita bagi 12 itu bagi 5. Nah, itu berarti nanti kita akan menghasilkan bentuk pecahan campuran anak-anak. Karena di 12 ini nanti hanya yang kita pakai kan hanya 10 ya. Untuk kelipatan 5 kan hanya 10. Berarti kalau di 12 bagi 5 itu kan nanti hanya 10 ya.
Yang kita pakai hanya 10 dibagi 5. Berarti ada berapa tadi? 2. Sisanya ya kan yang dipakai hanya 10, sisa 2 menjadi pembilang di atas 2 per penyebutnya sama 5. Nah ini nggih seperti ini. Jadi 12 per 5 itu sama saja dengan 2 per 5. Nah ini bentuk pecahan yang senilai, yang sederhana ya. Ternyata menghasilkan pecahan campuran ya anak-anak. Jadi kalau pembilangnya atau yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, ternyata nanti akan menghasilkan bentuk pecahan campuran atau bisa saja menghasilkan bilangan bulat saja jika itu pas. Nah, oh iya, ini perlu anak-anak perhatikan ya dalam menulis bentuk pecahan campuran. Bilangan aslinya atau bilangan bulat ini harus berada di tengah-tengah ya, besar seperti ini. Jangan mepet pembilang tapi ada di tengah-tengah ya. Atau bisa saja sejajar ya, sejajar dengan pernya ini. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi, misalnya ada soal seperti ini. 24 per 10. Nah, 24 per 10 kita latihan lagi nih ya. 24 ini lebih besar dari 10, berarti ingat nanti menghasilkan ya pecahan campuran. Nah dari 24 dibagi 10 berarti yang kelipatan 10 kan hanya 20-nya ya. 20 dibagi 10 ya, berarti ada 2. Sisa berapa? Ya sisa 4 karena yang kita pakai atau yang kita bagi hanya 20-nya, maka sisa 4. Pernya sama per 10 ya, pernya per 10. Kalau pernya ini sama, penyebutnya ini sama. Nah seperti itu. Berapa lagi? Mau latihan lagi? Nah, oh iya, ini anak-anak kalau dilihat ini 4 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kalau 2-nya tetap ini ya, bilangan bulatnya atau bilangan aslinya ini tetap 2. Nah, yang ini 4 ini kita bagi dengan berapa lagi? Yang bisa membagi 4 maupun 10 berapa? Ya dibagi 2. Bagi 2 bagi 2. Nah, aduh, kurang jelas ya. Jadi 4 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? Iya, 2. Sedangkan 10 dibagi 2 berapa? Ya, 5. Nah, ini semuanya pecahan yang senilai atau sama ya. Ya, pecahan yang senilai. Diingat kalau pembilang atau yang atas itu lebih besar daripada yang bawah akan menghasilkan pecahan campuran, dan pecahan campuran itu pun mungkin masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah seperti itu ya anak-anak. Semoga video ini bermanfaat, berguna untuk anak-anak dalam memperkaya ilmu matematika. Amin.